Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 Mobil Balikpapan. Sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini terus berkembang dan kalian bisa mengikuti perkembangan channel ini secara update dan terus menerus. Oke, kita masuk basic electrical. Di materi sebelumnya kita membahas tentang pengetahuan umum dari kendaraan, dari mulai posisi mesin berdasarkan penempatan piston, kemudian mekanisme katup, sistem pendingin, dan alat-alat ukur, kemudian pelumasan, baik dari fungsi, dari sisi kualitas, kemudian dari sisi kekentalan. Sedikit kita ulas balik atau flashback terkait dengan pelumasan. Di situ ada multi grade, kemudian ada single grade. Multi yang ada dua kekentalan, contohnya 10W 40. 10 berarti kekentalan pada suhu minus 20 derajat Celcius, kemudian 40 adalah kekentalan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian untuk kualitas ditunjukkan dengan kode API, American Petroleum Institute. Jadi di situ menunjukkan kualitas oli. Contohnya oli bensin itu diawali dengan huruf S, SA, ST, SC, SC, dan seterusnya. Untuk diesel itu dari kode C ya, CA, CD, CC seperti itu. Kemudian untuk oli roda gigi atau gear oil itu menggunakan kode GL. GL1, GL2, GL3, GL4, GL5 seperti itu. Semakin besar angka di belakang GL itu menunjukkan semakin bagus kualitas dari pelumas tersebut. Oke, itu flashback terkait materi sebelumnya. Kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang basic electrical. Di sini kita terbagi di beberapa materi ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang dasar-dasar kelistrikan. Oke, langsung kita mulai materi kita kali ini. Pertama, kelistrikan. Kelistrikan ini tidak bisa dilepaskan dari komposisi dari benda-benda. Jadi setiap benda itu memiliki suatu komposisi neutron atau ion yang bermuatan dengan netral atau ion netral, kemudian ada proton muatan positif dan elektron yang bermuatan dengan negatif, seperti itu. Di sini pada teks dijelaskan suatu bahan terdiri dari molekul. Molekul terdiri dari atom yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Molekul ini memiliki atom dan atom memiliki massa atau berat itu sendiri dan menempati sebuah ruangan dalam benda. Memang hal ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya, karena sangat kecil sekali. Dan atom bagian terkecil dari zat yang membawa sifat tersebut. Untuk elektron, elektron di sini terikat seperti sebuah galaksi di planet kita ya, itu ada sebuah jalurnya di sini. Jadi selalu mengelilingi inti atom secara terus-menerus seperti itu. Kemudian nanti kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya sebuah listrik, kemudian tiba-tiba listrik. Bagaimana prosesnya kita lanjutkan. Oke, di sini ion negatif itu adalah ketika atom mendapatkan elektron, itu dia bersifat negatif. Kemudian untuk ion yang positif, bila atom melepaskan elektron, dia akan berubah menjadi ion positif. Kemudian ion positif akan menarik elektron dari atom yang berdekatan. Jadi ketika ada elektron bebas atau yang bermuatan negatif, kita dekatkan dengan suatu benda yang bermuatan positif, maka dia akan berusaha melepaskan diri sampai ada penghantar ataupun tanpa penghantar tapi sudah terkumpul cukup banyak di situ ya muatannya, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas tentang elektron bebas, free elektron atau valensi, elektron valensi seperti itu ya. Jadi elektron yang pada posisi orbit terluar itu dia memiliki daya tarik yang lemah sehingga tidak terikat
begitu kuat pada intinya. Elektron mudah berpindah dari orbit dengan gesekan, panas, cahaya, tekanan, aksi kimia, dan aksi magnet. Jadi pada intinya perpindahan listrik itu adalah proses perpindahan elektron bebas. Pergerakan elektron bebas ini yang disebut dengan proses terjadinya listrik, seperti itu. Bagaimana cara merubah atau membuat elektron bebas atau menjadi bebas supaya berpindah dari orbit? Ini bisa dilakukan dengan gesekan, kemudian dengan panas, menggunakan cahaya, kemudian tekanan, aksi kimia, dan aksi magnet. Oke, itu harap diingat-ingat ya. Jadi elektron bebas mudah berpindah dengan cara gesekan, panas, cahaya, tekanan, aksi kimia, dan aksi magnet. Karena materi dasar ini akan bersambung ke materi-materi elektrik yang selanjutnya. Oke, konduktivitas atau penghantaran ya. Jadi ada 3 macam. Di sini ada konduktor. Konduktor itu dia mampu mengalirkan arus listrik dengan baik. Elektron dapat mengalir dengan elektromotif force yang kecil seperti itu. Kemudian insulator atau isolator atau penahan arus listrik. Jadi ini tidak dapat mengalirkan arus listrik. Di sini elektron terikat kuat pada orbit, dibutuhkan elektromotif force yang kuat untuk mengalirkan elektron. Jadi contohnya dari insulator ini adalah seperti kalau kita di kendaraan, pembungkus kabel, kemudian isolasi itu sendiri gitu ya. Kemudian lanjut ada semikonduktor. Semikonduktor ini adalah suatu bahan yang dapat mengalirkan listrik pada kondisi tertentu. Kemudian dapat menjadi konduktor yang baik atau menjadi isolator yang baik. Semikonduktor ini kalau kita lihat di bahan elektronik atau di dasar-dasar elektrik yang lain, itu contohnya adalah transistor, kemudian di situ ada diode, ada kondensor. Seperti itu adalah contoh-contoh semikonduktor. Jadi suatu konduktor yang dia dapat berubah-ubah kondisinya, seperti itu. Contoh transistor, dia pada satu sisi tidak akan menjadi konduktor, tapi ketika basisnya itu diberikan tegangan, maka dia akan menjadi sebuah konduktor yang baik. Untuk contoh dari semikonduktor transistor ini ya, lambangnya bisa begini. Di sini basis, kemudian kolektor, kemudian emitor. Biasanya lambangnya ada tanda panah keluar atau ke dalam. Di sini ada perbedaan tipe. Untuk yang panah keluar itu tipenya N, P, N. Gitu. Untuk yang panahnya ke dalam itu adalah tipenya PNP. Seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai semikonduktor. Oke, kita masuk ke tipe listrik dan sifat-sifatnya. Listrik ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis ini proses pelepasan elektron, tapi dia tidak mengalir ke proton, tidak mampu melompat ke proton. Jadi contoh di sini ada sebuah kaca gini ya, digosok dengan silk road. Di sini akan bermuatan listrik, tapi tidak mengalir, seperti itu. Contoh ini ya, seperti di teks, bahan pertama kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif, bahan kedua kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif. Muatan tetap bertahan sampai keduanya dihubungkan. Jadi ketika ini belum dihubungkan, kedua benda ini belum dihubungkan, maka muatan itu akan tersimpan masing-masing di benda itu. Contoh seperti terjadinya petir. Petir itu masing-masing memiliki muatan yang besar. Jadi antara bumi dengan awan di langit sana, di atas awan.
itu memiliki muatan yang berbeda. Semakin lama muatan itu akan terus menumpuk aliran listrik, maka setelah lama-kelamaan cukup kuat untuk melompat ke bumi. Seperti itu proses listrik statis. Kemudian listrik dinamis itu perpindahan elektron yang dilepaskan dari atomnya menjadi elektron bebas dan mengalir pada suatu bahan. Listrik dinamis ini contohnya kayak kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya lampu kendaraan yang dihubungkan rangkaian secara tertutup. Di situ maksudnya tertutup adalah ada baterai, kemudian ada switch penghubung, kemudian ada konduktornya, ada bebannya. Beban itu adalah semua peralatan yang membutuhkan aliran listrik untuk dapat bekerja. Contoh beban itu lampu, klakson, motor bisa motor power window, motor door lock, kemudian solenoid, coil, semua itu adalah disebut dengan beban listrik. Semua benda yang dalam bekerjanya membutuhkan aliran listrik. Itu listrik dinamis. Mungkin cukup jelas gini ya. Di sini di kelistrikan ada arus searah dan arus bolak-balik. Kita mungkin ada yang bingung arus searah itu bagaimana, bolak-balik bagaimana. Contoh arus searah. Jadi arus searah itu positif dan negatifnya tetap nggak berubah-ubah. Contoh tegangan pada kendaraan. Di situ ada dari baterai ada plus, ada minus. Jadi selamanya di situ tetap akan menjadi plus dan akan menjadi minus di baterai itu. Itu adalah arus searah. Mengalirnya pada satu arah. Seperti itu. Kemudian arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu alirannya berubah-ubah sesuai dengan waktu ya. Di teks yang sini, elektron mengalir dari positif ke negatif pada satu periode, kemudian mengalir dari negatif ke positif pada periode berikutnya. Jadi berubah-ubah. Kadang dia positif, kadang dia negatif. Contoh sederhana adalah PLN ya, listrik PLN itu adalah arus AC. Di sini bisa kita simpulkan juga kalau arus searah itu disebut dengan DC. DC ini adalah direct ya, ini huruf C, direct current. Oke, itu direct current. Kalau arus bolak-balik itu lambangnya dengan AC, alternating ini A, alternating currentnya tulisannya sama ya. Ini salah, kurang N. Alternating current. Jadi ini arus searah, ini arus alternate berubah-ubah, arus bolak-balik. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar ya. Jadi nanti kita akan perjelas di situ. Oke, arus listrik. Teori konvensional arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Elektron bebas mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Teori elektron, arus listrik mengalir dari negatif ke positif. Kelebihan elektron menyebabkan potensial negatif dan mengalir ke potensial positif yang kekurangan elektron untuk menyeimbangkan muatan. Jadi poin di sini arus listrik itu yang harus kita ingat dan wajib. Arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Arus listrik mengalir dari positif negatif, tapi elektron mengalir dari negatif ke positif. Seperti itu. Jadi yang kita pakai adalah arus listrik ini, positif ke negatif. Karena nanti ini akan berhubungan dengan teori-teori yang lain, seperti teori aksi magnet pada motor starter, kemudian teori tentang skrup bulir kanan, prinsip skrup bulir kanan pada aksi magnet. Itu akan sangat berhubungan sekali. Jadi bagaimana arus listrik bisa mengalir? Suatu arus listrik bisa mengalir ketika dia ada konduktor di sini, ada penghantar. Maka baru mengalirkan arus listrik.
Ini disebut juga dengan rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu adalah suatu rangkaian yang mampu mengalirkan arus listrik. Tapi bukan berarti tanpa beban ya. Kalau tanpa beban itu namanya konsleting. Misalnya ini kita langsung kabelnya sini itu konslet. Kemudian besarnya arus nanti kita bahas di selanjutnya, itu ada hukum Ohm seperti itu. Oke, tegangan dan daya elektromotif. Di sini ditunjukkan dengan pipa atau posisi air yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian di sini ada satu rangkaian pipa atas dan pipa, kemudian posisi air di atas dan di bawah. Ini adalah menunjukkan tegangan. Semakin tinggi ini, maka tegangannya semakin kuat. Begitu juga dengan kelistrikan. Semakin tinggi arusnya, maka semakin tinggi tegangannya, maka arusnya juga akan semakin kuat. Contoh misalnya kita naruh bak di segini misalnya, kemudian kita buka kerannya, maka alirannya akan lebih kencang ketika baknya dinaikkan lagi. Itu yang disebut dengan tegangan. Seperti itu. Tegangan listrik. Di sini potensial tinggi berada di positif, kemudian potensial rendah ada di negatif. Terjadinya beda potensial ini yang akan mampu mengalirkan arus listrik. Ketika potensialnya sama, maka dia tidak akan mampu mengalir. Contohnya di sini positif, kemudian kita sambung kabel di sini, ini kita lepas ya, ini positif, maka arus tidak akan mengalir. Seperti itu. Sama seperti pipa di sini, ketika posisi penampungan ini yang bawah kita naikkan sejajar, maka air tidak akan mengalir karena memiliki potensial yang sama. Gitu. Oke, itu tentang tegangan dan daya elektromotif. Oke, arus listrik. Aliran listrik yang melalui penghantar dengan muatan elektron yang di satuannya adalah coulomb yang mengalir tiap satu satuan waktu, itu disebut dengan arus listrik. Dengan satuannya adalah ampere, atau kalau di kode atau lambang itu dikodekan dengan A ya, ampere. Kalau tegangan tadi adalah V, itu tegangan ya, voltage. Voltage itu tegangan. Oke. Simbol untuk arus ini, simbol basic unitnya adalah ampere. Diucapkan atau dituliskannya ampere. Multipliernya 1. Seperti itu. Units for very small amount. Ini untuk yang lebih kecil-kecil lagi ya. Ada mikroampere, miliampere. Di sini ada yang besar lagi, kiloampere, megahampere. Seperti itu. Itu untuk arus listrik. Jadi arus listrik ini adalah aliran listrik yang mengalir melalui penghantar. Bagaimana merubah besar kecil arus listrik itu nanti akan berhubungan dengan jenis penghantar, kemudian luas penampang. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahanan listrik. Tahanan listrik ini ada konduktor, semikonduktor, dan non-konduktor. Seperti itu. Di sini kita lihat tinggi pipa sama. Tapi ketika penghantarnya di sini besar, di sini kecil, maka tahanannya, ketika berbicara tahanan ya, tahanan yang sebelah kiri itu lebih kecil. Akan tetapi tahanan yang sebelah kanan itu lebih besar. Karena luas penampang dari konduktor ini. Sehingga menyebabkan nilai tahanannya meningkat. Seperti itu. Di sini pipa besar sama dengan tahanan terhadap aliran air kecil. Itu singkat tentang tahanan listrik. Ya. Yang tadi sudah kita sedikit singgung di awal, hubungan antara diameter dan panjang konduktor dengan tahanan listrik. Ketika penghantar itu lebih panjang, maka nilai tahanannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang lebih pendek.
Begitu juga dengan diameter. Ketika diameternya itu lebih kecil, maka tahanannya lebih besar dibandingkan dengan diameter yang lebih besar atau luas penampangnya lebih luas, seperti itu. Ini hubungan antara diameter dan panjang konduktor. Di sini terdapat rumus ya. R itu tahanan, P itu tahanan spesifik jenis. Jadi setiap material konduktor itu memiliki spesifik jenis tahanan. Misalnya tembaga, perak, besi itu memiliki nilai tahanan spesifik atau jenis. R sama dengan tahanan listrik yang sesungguhnya adalah P dikali I dibagi A. I di sini adalah bukan arus ya. Panjang konduktor, luas penampang. Jadi di sini tahanan listrik itu berbanding lurus dengan panjang konduktor. Jadi semakin panjang, maka tahanannya semakin besar. Tapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Luas penampangnya semakin lebar, semakin besar. Semakin lebar ini ya. Maka nilai tahanannya dia semakin kecil. Seperti itu. Jadi logikanya sederhana. Ketika kita mengalirkan air dari penampungan ke penampungan yang lain dengan selang yang lebih kecil, otomatis tahanan alirnya akan lebih besar. Tapi ketika kita perbesar pipa alirnya, maka tahanannya akan lebih kecil dan aliran air mengalir lebih kencang. Itu hubungan antara diameter dan panjang konduktor. Jadi R ini tadi tahanan listrik, P adalah tahanan spesifik, I luas penampang, I panjang konduktor, A luas penampang konduktor. Jadi tahanan ini akan berbanding lurus dengan panjang konduktor dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampang, maka tahanannya semakin kecil. Semakin panjang konduktor, maka tahanannya akan semakin besar. Ini berbanding lurus ya. Maksudnya berbanding lurus itu adalah ketika terjadi perubahan dengan satuan yang besar pada poin di sini, I panjang konduktor, maka nilai di sini juga akan sama berubah ke besar juga. Panjang konduktor, besar tahanan. Besar penampang, semakin kecil tahanan. Itu adalah berbanding terbalik. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan antara temperatur dan tahanan listrik. Seperti itu. Ketika sebuah konduktor di sini dipanaskan, ini sudah merupakan rangkaian tertutup karena di sini mampu menyalakan lampu, maka yang terjadi adalah nilai tahanannya semakin besar, kemudian cahaya lampu ini akan meredup. Itu hubungan antara temperatur dan tahanan listrik. Semakin panas, maka akan semakin besar tahanan, kemudian akan semakin meredup. Seperti itu. Untuk normalnya seperti itu. Nanti ada bahan lain yang dia ketika terjadi panas, tahanannya malah semakin turun. Itu ada yang seperti itu untuk semikonduktornya ya. Kemudian hal lain yang menyebabkan tahanan itu membesar itu adalah tahanan sambungan atau korosi pada kunci kontak. Bisa kunci kontak di sini, bisa juga penghubung antar fuse, kemudian bisa juga penghubung di baterai, kemudian penghubung di lampu. Semua hal yang menyebabkan terjadinya persinggungan untuk mengalirkan arus listrik itu memiliki potensi terjadinya tahanan sambungan atau kontak resisten. Maka ketika melakukan pemasangan arus listrik, pemasangan instalasi listrik ya maksudnya, komponen listrik itu harus dipastikan kondisi bersih, kemudian tidak longgar, karena ketika terjadi longgar itu akan terjadi korosi karena akan terjadi lompatan-lompatan arus listrik yang akan menyebabkan gosong seperti ini misalnya ya. Jadi dipastikan kuat
kemudian bersih, sehingga untuk meminimalisir tahanan sambungan. Kemudian yang kedua adalah tahanan isolator. Ini memang untuk mencegah terjadinya aliran arus listrik. Di sini bodi, di sini adalah muatan positif. Ketika kabel positif dilewatkan di komponen panel-panel bodi atau di rangka yang itu adalah muatannya negatif, untuk mencegah konsleting maka diperlukanlah isolator. Jadi itu ya fungsinya isolator. Ini adalah pencegah arus listrik untuk mengalir. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, itu tadi mengenai arus listrik dan dasar-dasar dari arus listrik. Untuk materi selanjutnya kita akan sambung di video berikutnya, yaitu tentang rumus-rumus dari kelistrikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.